Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Pengertian pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson dalam Looking Tias 2022 menyatakan bahwa pembelajaran diferensiasi berarti mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide, serta mengekspresikan apa yang sudah dipelajari oleh murid. Pengertian lain menyatakan bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya berupa serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru sesuai kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas? Penerapan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, yang dapat dilakukan dengan melakukan asesmen awal pembelajaran baik melalui tes tulis, diskusi kelompok, wawancara, observasi, ataupun survei. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, baik itu diferensiasi konten, proses, maupun produk. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi. Dan yang keenam, merencanakan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Mari kita kenal tentang kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ada 3. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar. Kesiapan belajar berkaitan dengan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau keinginan terhadap sesuatu. Sedangkan profil belajar merupakan karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar. Terdapat 3 strategi dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang murid-murid ketahui, pahami, dan yang akan dipelajari dalam pembelajaran. Diferensiasi proses berkaitan dengan proses KBM yang dilakukan oleh guru dengan mengaplikasikan berbagai metode pembelajaran. Diferensiasi produk berkaitan dengan produk yang dihasilkan dalam pembelajaran sesuai dengan minat murid. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan memberikan pilihan materi pembelajaran, menyesuaikan tingkat kesulitan materi, dan menggunakan sumber belajar yang beragam. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam, memberikan kesempatan siswa untuk bekerja secara mandiri ataupun kolaborasi, dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan memberikan pilihan hasil produk sesuai minat dan kemampuan, misalkan menghasilkan poster, artikel, ataupun video maupun hanya rekaman suara saja. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan belajar murid yang beragam akan terpenuhi sehingga murid dapat belajar secara efektif dan hasil belajar yang diperoleh akan optimal. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.1 menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Filosofi KHD menekankan pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada pembelajaran diferensiasi, guru mempertimbangkan kebutuhan murid dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi. Modul 1.2 membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan reflektif. Nilai-nilai ini akan sangat membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi dalam pembelajaran diferensiasi. Modul 1.3 membahas tentang visi guru penggerak. Visi seorang guru penggerak adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid yang dapat dilakukan melalui pembelajaran diferensiasi. Untuk mewujudkannya, visi guru penggerak dapat dilakukan melalui pendekatan IA dengan tahapan Bagja. Modul 1.4 membahas tentang budaya positif. Budaya positif akan membantu murid maupun guru melaksanakan pembelajaran diferensiasi, karena dalam budaya positif dapat menumbuhkan disiplin positif dan kontrol diri murid untuk mencapai tujuan mulia, yaitu nilai
nilai kebajikan. Maka dapat disimpulkan bahwa semua materi yang telah dipelajari di pendidikan guru penggerak menekankan pada pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga terwujud murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.